Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Matu Mama Layati. Sudah lama ya nggak ngonten. Tapi karena ketemu sama Mbak Nesa. Mbak Nesa ini penyiar apa Mbak? Apa? Penyiar ulung. Jangan ulung lah. Jangan ulung. Penyiar yang sudah ini. Sudah Mbak. Penyiar yang sudah naik derajat. Yang sudah makin menua ya. Sudah matang dan sekarang sudah jadi divisi perempuan ya, divisi perempuannya JRKI. Koordinator bidang perempuan dan anak. Oh iya, koordinator bidang perempuan dan anak jaringan radio komunitas Indonesia. Tapi hari ini nggak ngomong soal perempuan, nggak ngomong soal anak ya. Itu sudah ada sesinya. Karena hari ini kita sedang TOT ya Mbak ya, yang diselenggarakan JRKI Jatim tentang penguatan peningkatan kapasitas. Ini. Nah, saya akan baca ini aja. Peningkatan kapasitas jurnalis dan produsen konten ya radio komunitas tentang isu perempuan dan layanan kebutuhannya. Oh gitu ya. Tuh. Aku gak usah baleni. Rumit. Oke. Nah, yang kita obrolkan hari ini masih ada kaitannya sama radio karena kita ini ternyata ya gelutannya itu radio ya Mbak ya. Kalau radio gelutannya suara, yang kita oprek-oprek itu suara. Nah Mbak Nesa ini ahlinya bikin iklan layanan masyarakat audio. Jangan bilang ahli lah, sama-sama proses belajar sih sebenarnya karena sampai hari ini pun ya masih tetap belajar juga gitu kan. Iya, betul. Karena ahli terlalu berat, aku gak kuat. Tapi kan karya sudah membuktikan, karya Mbak Nesa ILN-nya itu banyak ya Mbak ya, sudah istilahnya banyak yang ngejob lah sudah. Cerita lah Mbak. Kebetulan ada yang pengen ngajak kerjasama gitu kan. Iya. Cerita dulu Mbak, pernah bikin ILM apa aja, kemudian itu untuk entah itu kelompok masyarakat atau instansi siapa yang ngejob gitu loh. Monggo ceritakan. Oke deh, kalau sharing soal pembuatan ini sih iklan layanan masyarakat. Kalau dulu memang teman-teman, kebetulan kan saya aktivitasnya di jaringan radio komunitas Indonesia. Kalau dulu memang disebut sebagai iklan layanan masyarakat ya. Tapi semakin kesininya, kenapa sih kok harus ILM? Kan kita nggak ngiklan radio komunitas kan begitu. Oh, gitu. Akhirnya kemudian aku buat keputusan nanti pakai pesan layanan masyarakat aja deh gitu. Karena memang pesan yang kita sampaikan ke masyarakat kan itu. Terus kalau ngomong soal pembuatan pesan layanan masyarakat sendiri sebenarnya sudah lama sekali itu aku lakukan begitu kan. Sejak karena memang kapan? Kalau untuk membuat sendiri sih ya, memproduksi sendiri mungkin ketika saya masih beraktivitas di radio komunitas ya, di salah satu radio komunitas. Apa tuh sebutkan? Suara Warga FM. Oh, Suara Warga emang luar biasa. Jadi kalau masuk dunia broadcast, masuk dunia radio itu kan sejak tahun 2003. Nah, jadi memang bersama teman-teman menginisiasi untuk membuat media komunitas yang memang ketika itu sangat dibutuhkan oleh teman-teman komunitas di Suara Warga begitu. Tetapi aku masih belum coba nih untuk membuat pesan layanan masyarakat karena memang masih awam sekali ya untuk dunia keradioan saja masih nol begitu. Baru mulai. Terus kemudian pernah juga aktivitas di media mainstream juga kan pernah, tetapi radio juga cuma radio swasta kan. Cuma di situ memang belum ada kesempatan untuk bisa otak-atik produksi begitu ya, hanya jadi penyiar, hanya jadi admin iklan kayak gitu itu sih. Terus kemudian aktivitas kembali di radio komunitas. Nah itu baru aku memulai kembali karena kebetulan suami kan juga hobi ya otak-atik untuk diproduksi, bahkan saya termasuk korban. Korban apa? Korban bukan kekerasan perempuan ya? Bukan ini. Korbannya ini korban dalam proses pembuatan PLM itu sendiri. Karena ketika itu masih belum jadi produsennya, tetapi masih jadi pemerannya. Oh, pemerannya. Jadi yang bikin ini suami. Jenengan ini aktrisnya gitu ya. Bisa dibilang begitu. Jadi kalau cari suami itu yang kayak tumbuh ketemu tutup gitu ya. Sefrekuensi lah paling enggak ya. Iya, kan kita kan orang radio ya. Sefrekuensi. Karena justru itu akan lebih memudahkan jalan kita dalam melakukan langkah apapun. Bener. Nah, ketika itu karena dia menjadi produsen, saya hanya seorang tokohnya, pemerannya. Itu ya
harus dituntut untuk penguasaan materinya, kemudian untuk penghayatan ini juga ya, penghayatan watak-watak pertokohnya itu kan harus sangat paham begitu. Jadi ya anggap sajalah ini kita sedang casting sinetron gitu, tapi secara audio gitu ya. Jadi ketika kapan harus nangis, ketika kapan harus sedih, kapan harus tertawa itu benar-benar harus dihayati, karena kita kan media radio, selintas. Kemudian bagaimana membangun theater of mind-nya pendengar supaya pesan yang kita sampaikan itu meyakinkan begitu kan. Kemudian seolah-olah kita benar-benar ada dalam situasi tertentu yang kita bangun sehingga masyarakat itu lebih mudah menerima pesannya. Ya ibaratnya kalau bisa bikin sandiwara radio begitu kan, bagaimana membangun pikiran pendengar seolah-olah ini sedang perang, oh ini sedang dibunuh, oh ini sedang tertawa, benar-benar harus dibangun begitu kan, karena memang tidak mudah hanya mengandalkan pendengaran saja, jadi butuh kerja keras. Ya itu saya sampai dimarahi, bahkan saya sampai nangis. Aduh, itu benar. Oh gitu ya. Mas Wahab itu kok kayak ini ya mencoba membuat semaksimal mungkin. Iya, pastilah ya seorang sutradara itu pasti berharapnya begitu. Dia sudah bikin skenario sedemikian rupa, menetapkan tokoh-tokohnya seperti ini, ya memang harus dihajar seperti itu begitu untuk hasil yang maksimal begitu. Nah, ya itu termasuk jadi salah satu korban begitu kan, saya sampai nangis beneran itu. Akhirnya dari situ semakin hari proses belajar itu kan ada, kayak saya tertarik ya gitu ya. Mungkin selama ini saya hanya diberi tokoh ini harus mempelajari skrip ini, tapi kenapa saya nggak nyoba sendiri gitu loh. Jadi tertarik untuk bikinnya gitu ya, bukan cuma sekedar jadi pelakonnya gitu. Enggak gitu loh. Terus kemudian saya itu kan tipikalnya begitu. Kalau ada sesuatu hal yang baru, terus ada keberminatan, harus dicoba, harus ditaklukkan sampai ketemu. Itu. Ini orang super multi talenta. Kebanyakan. Banyak bisanya. Itu. Jadi ya dari situlah akhirnya ketika masih beraktivitas di radio, cobalah. Ya mungkin hasil pertama ya nggak maksimal. Yang jadi evaluatornya kan tetap suami ya. Aku sudah bikin seperti ini seperti apa? Oh ini kurang gini, masukan-masukan kayak gitu. Itu lama-lama ya mungkin buat kayak berita gitu kan. Terus kemudian selain berita ya buat PLN itu. Ya akhirnya dulu saya hanya jadi pemeran, hanya jadi tokoh, hanya mencoba menulis skrip, buat skenario. Oh punya angan-angan ini, punya angan ini. Dan mungkin yang ketika itu bikin saya seneng, saya punya ide sebuah PLM, tapi ketika itu kan sebetulnya masih ILM. Ya. Ketika itu ada tawaran dari BPMN untuk ikut Indonesian Radio Awards. BPMN itu NGO. Semacam itu, tapi di media ya. Oh di media. Perhimpunan media nasional lah. HP-nya itu satu lupa aku. Nah, terus kemudian dari situ kenapa nggak coba ya gitu. Punya satu PLM ketika itu PLM lestarikan hutan. Ya, lestarikan hutan. Di situ saya coba menuangkan ide bagaimana sebuah hutan, di situ ada tanaman berbagai macam pohon, tetapi itu ditokohkan oleh orang-orang. Jadi kalau ibaratnya pohon ini bisa ngomong, ketika dia ditebang dia pasti akan menjerit gitu loh. Tapi jadi tokohkan, ya ngajak teman-teman sendiri di radio. Kayaknya aku pernah dengar itu diputar ya? Di Suara Warga dulu. Iya betul. Nah, masih ada nggak sih Mbak itu sekarang? Filenya jenengan? Filenya itu yang laptopku rusak, keriset semua hilang. Nggak tahu kalau di suami mungkin masih ada ya. Tapi teman-teman surga itu memang terkenal kreatif ya, bikin produk-produk radio. Salah satunya mungkin ILM itu. Kalau aku dulu pernah dengar kayak itu tadi, kayak mempersonifikasikan hutan gitu ya. Menangis. Menyampaikan pesan tentang kelestarian hutan. Ada juga yang itu tuh, yang pesan bukan pesan jingle radio tapi versi Banjari tuh. Oh iya. Itu khas banget. Jadi itu yang jadi satu momen itu kita merasa
ketika itu kan di Indonesian Radio Awards itu kita satu-satunya radio komunitas yang masuk 4 besar. Indonesian Radio Awards. Indonesian Radio Awards, dan ketika itu diundang ke Jakarta kan, otomatis karena memang yang punya ide itu kan aku, meskipun ketika itu penggarapannya masih suami gitu ya, tapi ide ceritanya aku gitu loh. Terus kemudian diundang ke sana, ternyata ya itu aku kira bahwa di sana itu banyak kompetitor sama radio komunitas. Ternyata radio komunitas nggak muncul gitu loh. Muncul cuma mungkin di sisi yang lain, maksudnya di kategori yang lain. Kan ada ILM ya, ada features kayak gitu ya, ada berita kan gitu. Nah, kebetulan di radionya itu kita satu-satunya radio komunitas yang masuk 4 besar. Wow. Jadi kan kategorinya sama-sama radio ya. Jadi radio komunitas sama radio mainstream itu dipertaruhkan di situ. Yang gitu. 3 ini radio mainstream. Jadi campur gitu ya. Ya ada LPK, ada LPP ya, kemudian ada LPS. Jadi lembaga penyiaran komunitasnya masuk, lembaga penyiaran swastanya masuk, lembaga penyiaran publiknya juga masuk. Apalagi masa-masa itu radio kan masih dalam masa kejayaan ya, Mbak. Betul, radio mainstream pasti ya bisa dibilang memang favorit gitu kan. Dan kalau radio komunitas bisa masuk itu capaian yang luar biasa. Itu akhirnya kan menjadi cambuk untuk kita ya, bagaimana ternyata hasil karya kita diapresiasi kok gitu kan. Itu kebanggaan luar biasa, meskipun kita pulang nggak bawa medali gitu kan. Itu tapi masalah. Kayak kata anak muda zaman sekarang, nggak ada orang dalam kan. Nggak ada, kita nggak ada yang kenal sama sekali. Justru itu awal kita kenal ya, kami Radio Suara Warga kenal dengan teman-teman di BPMN. Akhirnya ketika mereka punya program, punya kegiatan, coba menawari ke kita bisa melakukan, oke, kita jalankan kan kayak gitu. Jadi satu bagian dari kita mengawali untuk berjaringan kan gitu. Ya itu sih akhirnya semacam kita ketagihan. Aku ketagihan, ternyata bisa kok kan gitu. Akhirnya ya sudah, selalu punya ide apa, tulis saja. Ide apa, tulis saja. Pengen ini sih, ada pesan ini, pengen menyampaikan ini. Apalagi kalau di radio komunitas kan memang, apalagi kalau pesan layanan masyarakat kan dituntut untuk selalu upgrade begitu ya, tentang situasi-situasi terkini di seputaran isu-isu apa yang memang sedang lagi diperbincangkan, atau mungkin juga apa yang jadi kebutuhan di komunitas. Kebetulan kita kan komunitasnya banyak ya kan, ada komunitas petani, ada abang beca, ada kemudian pedagang becel, ada pemulung, ada, itu pasti kan banyak permasalahan-permasalahan yang muncul di mereka. Nah, mungkin ya itu ide-ide itu bisa lahir dari kondisi-kondisi yang ada di masyarakat, atau mungkin isu-isu yang memang sedang ramai diperbincangkan dan memang itu sangat pas dengan visi misi radio komunitas. Itu sih lebih ke situ.